Hai guys, ketemu lagi sama saya Willy dari Will Garage. Di vlog pribadi saya kali ini, saya akan berbagi cerita mengenai salah satu koleksi papa saya, yaitu hardtop HJ47. Nah, mungkin buat para antusias hardtop mungkin masih agak asing ya dengar hardtop HJ47. Nah, memang sih hardtop HJ47 ini hardtop yang terbilang sangat langka di Indonesia. Nah, di vlog kali ini juga saya akan cerita kenapa keluarga saya bisa punya hardtop ini. Oke, stay tune. Nah, kita ini udah deket dari bengkelnya. Jarak bengkelnya seperti saya bilang sih memang nggak jauh dari rumah ya, paling 5-10 menit aja dari rumah. Dan juga ada alasan tersendiri sebenarnya kenapa saya pilih bengkel yang deket atau kenapa bengkelnya di kota kecil. Nah, bengkelnya sendiri ini terletak di kota Ponorogo, sama seperti sekarang saya berdomisili ya, soalnya saya lagi ada kerja di kota Ponorogo, jadi saya juga milih bengkelnya di sini. Nah, itu mobilnya, oh bodinya lagi di set kayaknya. Bentar, masukin. Nah, ini juga ada lagi beberapa hardtop yang lagi restorasi. Setelah saya ini FJ40 ya, ini juga FJ40. Nih FJ40. Nomornya ada kodenya. Ada 3 sih. 3 FJ40 yang lagi restorasi di sini. Belum ini. Hah? Persawaannya kurang kesini. Pas. Ini geser ke sini. Ini itu sama kelihatan lah. Senelan yang geser. Tapi yang untuk bodinya sendiri sudah pada tempatnya ini memang. Makanya kalau dipasangin akhirnya tahu toh, wow ini kan apanya yang yang ini kurang ke sini. Oke. Kan tak ukur, tak ambil asnya ini ke sana kan harus sama toh, ketahuan nanti. Nah, kalau ada teman-teman yang nanya kok bisa sampai punya HJ47, sebenarnya sih keluarga kita nggak bilang hobi koleksi mobil langka ya, cuma kebetulan aja dapat ini. Jadi papa dulu itu pekerjaannya berkaitan dengan hasil bumi, dia harus masuk ke pedalaman gitu, jadi jalanannya yang dilalui itu medan-medan berat. Jadi sama papa waktu itu, papa sempat beli hardtop yang FJ40. Nah, tapi FJ40 sendiri dimensinya kecil, jadi nggak efektif. Jadi waktu itu teman-teman papa ngomong coba nyari hardtop yang pickup. Nah, kebetulan waktu itu papa dapatnya ini yang tipe HJ47. Hardtop pickup sendiri kan ada yang FJ45 juga, yang long chassis pickup, dia itu bermesin bensin. Nah, kalau ini sendiri bermesin diesel, kodenya 2H seperti yang tadi saya kasih lihat. Jadi seperti itu. Nah, dulu nih waktu dipakai papa di pedalaman, papa sampai muat barang 2-3 ton. Mobil ini kuat banget. Menurut papa, dia ngomong asal gardannya nggak kandas, medan seberat apapun, pasti mobil ini tetap keluar deh, walaupun bawa barang berat. Nah, dulu waktu dipakai papa di pedalaman, gara-gara sering dimuatin beban berat 3 tonan, jadi sasisnya sempat pernah patah ya, tapi udah dibenerin. Nah, setelah dibenerin, mobilnya kita juga udah pindah ke Pulau Jawa. Waktu itu di Surabaya, papa sempet pakai mobil ini dan mobilnya kebalik. Akhirnya waktu kebalik, kita perbaikin, kita restorasi di salah satu bengkel di Surabaya, tapi hasilnya bagi saya sangat kurang memuaskan. Banyak detail yang kacau, mobilnya juga nggak enak dipakai, banyak barang saya yang hilang, banyak barang saya yang ditukar. Akhirnya waktu selesai nggak nyaman ya saya pakai. Jadi waktu itu mobil ini saya keluar bengkel juga, kita udah nggak pernah pakai lagi. Jadi ada mungkin sekitar 8 tahun kita cuma simpan di gudang aja mobil ini. Cuma tahun kemarin papa gara-gara lihat-lihat YouTube nih, dia lihat di YouTube, banyak hardtop keren. Jadi papa
kepingin gitu, kepingin wah enak, keren nih kalau direstorasi. Jadi akhirnya papa berkeinginan restorasi mobil ini kayak gitu. Kenapa saya masukin bengkel di Ponorogo? Karena waktu itu saya ada salah satu teman yang punya HJ47 juga. Waktu itu kan saya tahu mobilnya dikerja di Semarang. Nah, saya sempat ke Semarang juga untuk lihat bengkelnya. Bagus, memang bagus. Cuma menurut teman saya yang restorasi sana, menurut dia banyak barangnya yang hilang juga. Nah, waktu itu jadi akhirnya dia ngomong, Mas Willy kan domisilinya Ponorogo nih. Kebetulan dia ada teman di Ponorogo, jadi dia bilang biar masukin di Ponorogo aja. Akhirnya dikenalin sama saya, Om Mayongin di sini. Akhirnya saya lihat kerjaan Om Mayong juga oke menurut saya. Jadi papa bilang udah biar di Ponorogo aja, gampang kontrolnya, kita bisa sharing juga perkembangan mobilnya sama Mayong, nanti kita maunya seperti apa, jadi memudahkan lah. Jadi akhirnya kita milih memang bengkel di sini seperti itu. Monggo, kenapa Om? Enggak, di rumah nih. Ayo Om. Ya. Nah, tadi kita udah lihat progres HJ47 papa saya. Mungkin bagi sebagian teman-teman masih agak asing ya dengar ya hardtop HJ47, soalnya yang banyak di pasaran memang FJ40, BJ40 atau FJ45. Oh iya, hardtop juga sebelum HJ47 ini ada HJ45. Dia sama-sama long chassis, sama-sama 6 silinder. Saya kurang tahu sebenarnya perbedaannya HJ45 dan HJ47 apa. Yang saya tahu HJ45 itu kalau nggak salah di bawah tahun 80. Kalau HJ47 sendiri itu adalah keluaran di atas tahun 80. Dan HJ47 mungkin sekilas ya saya jelasin. HJ47 yang ada di Indonesia itu yang pickup ya, yang saya ngomong ini. Kan HJ47 ada yang pickup, ada yang tropi. Kalau yang pickup itu sepengetahuan saya semua berasal dari salah satu tambang di Sulawesi Tenggara. Jadi mobil saya pun juga berasal dari perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara. Memang perusahaan tambang itu perusahaan tambang emas, dia masukin HJ47 waktu itu. Nah, kalau HJ47 yang satu lagi adalah yang tipe tropi, itu populasinya sangat-sangat jarang di Indonesia. Mungkin hanya ada 3 atau 5 unit ya yang saya tahu. Saya nggak tahu kalau populasinya lebih dari itu, tapi yang saya pernah lihat sendiri sih, saya tahu sendiri sih hanya sekitar 3 atau sampai 5 unit aja. Mungkin seperti itu yang saya bisa bagiin buat teman-teman. Oh iya, dan juga mungkin tips buat teman-teman yang lagi mau restorasi mobil. Kalau cari bengkel, jangan cuma cari bengkel besar, jangan cuma cari karena murahnya, tapi cari bengkel yang benar-benar terpercaya, punya reputasi bagus dan nyaman buat teman-teman. Kalau seandainya mau sharing keinginan kita sebagai pemilik mobil, menurut saya itu yang terpenting sih. Karena bagi saya, kita nyerahin mobil kita ke bengkel itu kayak nyerahin anak kita ke penitipan anak ya. Jadi benar-benar harus bisa terpercaya lah, bisa bikin hati kita tenang lah. Menurut saya seperti itu. Sekian, terima kasih udah nonton channel saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan komen aja. Thank you. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.